Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Bayanti, NIM 20. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai parent education terhadap istri dan pasangan mengenai menerima anggota baru. Makasih. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Mari Bu, silakan duduk dulu. Ya, sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, nama saya Cika, bedanya sedang bertugas di pagi hari ini. Maaf nih Bu, sebelumnya saya tutup pintunya dulu ya Bu ya. Iya, maaf ya Bu ya. Iya Bu, gimana, ada yang bisa saya bantu Bu? Gitu ya Bu. Nah, gejala itu tuh muncul udah dari kapan Bu? Iya ini kok Bu, saya tuh sekarang semenjak punya anak ini jadi gimana ya Bu ya, kayak mudah gelisah gitu, terus juga suka cemas, terus juga capek gitu Bu. Tuh kira-kira itu kenapa ya Bu? Itu kira-kira bahaya apa enggak Bu? Baik, saya klarifikasi dulu ya Bu ya. Keluhan dengan gejala yang tadi Ibu rasakan itu wajar atau gimana ya? Hampir semua ibu setelah melahirkan itu merasakan apa yang Ibu rasakan. Nah, jadi Ibu itu nggak usah khawatir mengenai apa yang Ibu rasakan. Nah, nanti saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai parent education pada ibu dan pasangan dalam menerima anggota baru. Nah, sebelumnya suaminya ikut apa enggak ya Bu? Kalau misal ikut, bisa diajak masuk biar kita nanti belajar bareng-bareng. Udah muncul setelah saya melahirkan itu 1 minggu kemudian saya kayak gitu Bu, mulai cemas, gelisah. Udah 2 hari ini sih. Suami saya kerja Bu di itu Purwokerto. Gimana ya Bu? Oh gitu, ya nggak apa-apa Bu. Baik, lanjut ya Bu ya. Di sini saya akan memberikan tadi Penkes Parent Education. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, kasih saya waktu ya Bu ya buat jelasin Penkes ini. Nah, sebelum kita lanjut ke Penkes, apakah saya mau nanya dulu ya Bu ya, gimana nih perasaan Ibu setelah melahirkan babynya? Bu, saya bersedia. Kemudian kalau boleh saya tahu ya Bu ya, Ibu di rumah dalam mengurus bayi itu ngurus sendiri apa dibantu atau gimana? Ya seneng Bu, seneng banget malah, apalagi kalau ini anak pertama saya ya Bu. Dinanti-nanti banget pokoknya sama keluarga juga. Dibantu sih Bu, ada mertua juga, ada yang rewang juga, cuma kan kalau rewang sama mertua gitu kan bantunya paling cuma pagi Bu, malam ya saya sendiri sama suami sih gantian. Seneng ya Bu ya, banyak yang bantuin. Nah, tadi kan punya gejala keluhan, gelisah, cemas, dan sebagainya. Nah, itu dinamakan dengan postpartum blues. Apa sih postpartum blues? Yaitu kejadian seperti mudah cemas, gelisah, dan itu biasa terjadi di hari kedua sampai di minggu kedua setelah melahirkan. Nah, gimana pencegahannya? Yang pertama, ibunya harus happy, harus senang, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak baik ya Bu ya. Kemudian yang kedua, olahraga ringan, senam ibu nifas kan ada. Nah, itu ibu bisa lihat di Google gitu buat nambah pekerjaan. Kalau misal bayinya lagi tidur kan gak ada pekerjaan, nah itu mungkin bisa senam dikit-dikit. Nah, yang ketiga, punya hati yang ikhlas dan tulus ya Bu ya, menerima peran barunya sebagai ibu. Nah, kemudian tidur yang cukup. Tidur yang cukup arti di sini itu kalau misal bayinya tidur, ibunya ikut tidur. Karena bagi ibu nifas itu tidak ada pantangan ya Bu ya. Nah, kemudian kan tadi kan ibu kan tanya itu bahaya apa enggak. Sejauh ini kalau cuman gelisah, cemas kayak gitu sih wajar ya Bu ya, karena ini apalagi kan anak pertama ya Bu. Nah, bahaya di sini tuh kalau misalnya ibunya itu udah depresi. Nah, apa sih gejalanya depresi ini? Nah, yang pertama, ibunya itu udah ditandai dengan gejala bisa melukai
diri ibu sendiri, kemudian melukai bayi. Nah, itu yang berbahaya. Kemudian psikosis. Nah, psikosis ini ditandai dengan gejala halusinasi, membayangkan uh, hal-hal yang di luar kesadaran ibu seperti itu. Nah, kalau cuma sebatas cemas, gelisah, kayak gitu mungkin ibunya emang kurang istirahat kali ya. Mungkin nanti istirahatnya yang cukup ya, Bu. Nah, saya juga mau tanya nih, uh, suaminya kan juga dekat kerjanya. Nah, mungkin kalau ibunya cemas, gelisah, ibu bisa curhat ke suami, berbagi keluh kesah, begitu ya Bu ya. Nah, jika misal suaminya itu sibuk atau lembur atau gimana, ya ibunya bisa hubungin saya, kan ada nomornya saya itu di depan. Nah, itu ibu bisa catat ya Bu ya, kabarin saya. Nah, kalau misal saya susah dihubungi, ya nanti ibunya cerita aja ke ibu apa ke mertua kayak gitu. Sejauh ini sih alhamdulillah jelas ya Bu. Belum ada sih, belum ada pertanyaan. Mungkin nanti ya Bu, kalau ada pertanyaan lagi saya WA Ibu. Nah iya Ibu, sejauh ini apakah udah jelas atau ada yang ingin dipertanyakan lagi? Silahkan ya Bu, ditanyakan mumpung masih di sini. Kayak gitu ya nggak apa-apa Bu, malah jadi gampang ya. Nah alhamdulillah kalau nggak ada keluhan atau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi. Sekian ya Bu ya penjelasan kesehatan dari saya. Semoga bermanfaat, kemudian ibunya sehat selalu, happy, semangat ya Bu. Menjalani pelan barunya harus ikhlas, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang negatif ya Bu, berjalan aja. Nah, kemudian untuk minggu depan bisa datang ke sini lagi ya Bu ya. Kita cross check apakah ibunya masih gelisah apa enggak nih. Nah, jangan lupa ya Bu ya, istirahat yang cukup, happy. Nah, misal dalam seminggu itu ibunya ada keluhan lagi, ibu bisa langsung datang ke sini dulu. Terus kalau enggak ya hubungi saya. Ya baik Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Sehat selalu. Assalamualaikum.